Halo Sobat Sip, pernahkah kamu mendengar istilah sell in May and go away? Apa sih artinya ini? Apakah kamu harus menjual saham di bulan Mei? Atau ini cuma mitos musiman yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini? Di video ini, kita akan bahas tuntas fenomena sell in May and go away secara lengkap dengan data, grafik, dan strategi yang bisa kita pakai sebagai pertimbangan untuk investor ataupun trader saat melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Di dunia saham ada seasonal strategy atau strategi musiman, yaitu sell in May and go away, karena sering terjadi kejatuhan pasar pada bulan Mei. Pepatah ini berasal dari Inggris dengan kalimat lengkap sell in May and go away, don't come back until St. Leger's Day, di mana hal ini merupakan kebiasaan dari para trader di London yang keluar dari pasar yang cenderung lesu karena para bangsawan, pedagang, dan bankir berlibur keluar kota menuju ke pedesaan selama musim panas untuk berlibur. Para trader baru masuk kembali ketika pasar mulai menunjukkan performa yang lebih kuat setelah St. Leger's Day yang merupakan hari balapan kuda berdarah murni di English Triple Crown Winners yang terjadi pada bulan September. Meskipun sudah dilakukan sejak pasar keuangan Inggris, ternyata fenomena sell in May justru lebih sering terjadi di pasar saham Amerika Serikat pada masa-masa awal Wall Street modern, yaitu antara tahun 1960 hingga tahun 1987. Data menunjukkan bahwa rata-rata return S&P 500 antara bulan Mei hingga Oktober cenderung lebih lemah dibandingkan dengan return pada bulan November hingga April. Di sebuah tulisan situs Investopedia menunjukkan indeks acuan utama di Amerika Serikat, yaitu Dow Jones Industrial Average, antara tahun 1950 sampai dengan tahun 2013 memiliki rata-rata return yang rendah, yaitu hanya 0,3% sepanjang bulan Mei sampai dengan Oktober. Kinerja Dow Jones ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata keuntungan pada periode bulan November sampai dengan April yang bisa mencapai 7,5%. Menurut sebuah tulisan di Forbes pada tahun 2017. Tetapi ada juga riset yang kontra dengan fenomena sell in May and go away. Berdasarkan sebuah riset oleh analis Bank of America Merrill Lynch di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa secara historis sejak tahun 1928, periode bulan Juni sampai dengan Agustus merupakan masa terbaik kedua di pasar saham setiap tahunnya setelah bulan Desember dan Januari. Di samping itu, berdasarkan statistik, di atas tahun 2014, fenomena sell in May and go away tidak lagi dianggap akurat, sehingga investor tidak ingin kehilangan peluang untuk meraih keuntungan antara bulan Mei hingga Oktober, seperti di tahun 2014, 2016, 2018, dan tahun 2020, yang mana banyak terjadi peluang meraih keuntungan di periode bulan Mei sampai dengan Oktober. Sehingga ada juga investor dan trader yang justru memilih untuk stay dan tidak go away, tetapi memilih lebih waspada di bulan Mei sampai dengan Oktober dengan menjaga tingkat resiko dan melakukan analisis yang baik. Hal ini ternyata membuat strategi investasi jangka panjang atau stay invested ternyata lebih menguntungkan setelah tahun 2014. Sehingga saat ini banyak investor institusi yang justru menggunakan momentum Mei sebagai kesempatan untuk beli atau buy on dip karena pasar cenderung stagnan. Di samping itu, di Indonesia, fenomena sell in May juga tidak berlaku konsisten seperti di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, tingkat akurasi teori sell in May and go away hanya 38% di pasar saham Indonesia. Tetapi, dalam 10 tahun terakhir, IHSG pada periode bulan Mei memang dominan mencatatkan pelemahan. Hanya pada tahun 2015, 2017, dan 2020, IHSG menguat di periode bulan Mei. Akan tetapi, bila ditarik periode Mei sampai dengan Oktober, IHSG lebih banyak dalam tren positif dibandingkan negatif. Bagaimana dengan bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2025? Sampai tanggal 19 Mei 2025, IHSG justru mengalami penguatan yang signifikan sebesar 5,53%. Hal ini disebabkan karena terjadi pembalikan arah market
setelah beberapa bulan IHSG mengalami pelemahan signifikan karena dampak kebijakan pemerintah baru seperti pengetatan anggaran dan peluncuran Danantara yang direspon negatif oleh investor dan menyebabkan pada bulan Februari 2025 IHSG minus 11,8% ditutup di level 6.271 disertai dengan capital outflow dan pelemahan rupiah. Setelah itu IHSG kembali terpukul dan pada tanggal 8 April 2025 karena kebijakan Trump tarif membuat market panik dan IHSG sempat mengalami trading halt karena turun lebih dari 5% dalam satu hari dan menyentuh level terendah di 5.883 dan akhirnya ditutup di 5.996. Hal ini juga disertai dengan pelemahan rupiah dan capital outflow yang mencapai 50,7 triliun sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tekanan jual dari investor asing. Tetapi saat tanggal 9 April 2025, Trump melakukan relaksasi tarif selama 90 hari bagi semua negara selain Cina, membuat IHSG rebound dan kembali menguat sampai bulan Mei ini. Pertanggal 19 Mei 2025, IHSG berhasil menguat di level 7.141 diiringi dengan penguatan rupiah di kisaran 16.400 sampai dengan 16.500 dan mulai terjadi capital inflow. Kalau dilihat dari pola grafik yang terbentuk di tahun 2025 ini, hampir mirip dengan pola grafik tahun 2020 saat terjadi krisis COVID-19, di mana saat itu tidak terjadi fenomena sell in May and go away. Justru IHSG terus menguat setelah bulan Mei sampai dengan akhir tahun 2020. Apakah hal ini juga akan terjadi dengan IHSG di tahun 2025? Memang, secara pola grafik ada kemiripan. Tetapi, kondisi yang terjadi berbeda. Di tahun 2020, kejatuhan IHSG terjadi karena krisis COVID-19. Sedangkan di tahun 2025, kejatuhan IHSG karena kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika. Sehingga dalam hal ini, pergerakan IHSG di tahun 2025 sangat ditentukan oleh perkembangan makroekonomi nasional maupun makroekonomi global. Tetapi ada beberapa hal yang cukup positif untuk mendukung pergerakan IHSG. Yang pertama, sentimen global membaik, terutama karena sikap The Fed yang mulai dovish soal suku bunga. Yang kedua, pada tanggal 21 Mei 2025, Gubernur BI menurunkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5% yang merupakan katalis positif buat IHSG, terutama untuk saham sektor banking, properti, otomotif, dan consumer. Yang ketiga, earning season dari emiten besar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan kinerja positif, terutama sektor perbankan dan consumer goods. Hal positif yang keempat, pasar saham Indonesia akan mendapatkan tambahan aliran dana masuk atau capital inflow sekitar 27 triliun rupiah per tahun setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJSTK berencana meningkatkan portofolionya di instrumen saham lokal. Perlu diketahui, aset under management atau AUM BPJSTK mencapai 791 triliun pada akhir 2024. Angka ini menjadikan BPJSTK sebagai investor institusi terbesar di Indonesia. Menurut PP nomor 99 tahun 2013 tentang keterangan pembatasan investasi saham tertuang dalam pasal 29. Dijelaskan bahwa investasi berupa saham yang tercatat dalam bursa efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi dan paling tinggi 50% dari total jumlah investasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejak kasus Jiwasraya, hanya 10% secara langsung dan melalui instrumen reksadana. Sedangkan instrumen obligasi masih mendapatkan porsi penempatan terbesar BPJSTK, yaitu dengan persentase kelolaan sampai 70% terhadap aset under management atau AUM. Sampai bulan Maret 2025, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 798,3 triliun dengan porsi penempatan di instrumen saham sebesar 6,81%, naik dibandingkan bulan Februari 2025 yang hanya sekitar
6,41%. Di mana 91,45% dari portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan merupakan saham dari indeks LQ45. Per April 2025 sampai dengan 3 tahun mendatang, BPJSTK akan meningkatkan alokasi investasi Asset Under Management atau AUM ke instrumen saham lokal dari kisaran 7% dari total portofolio investasi saat ini menjadi sekitar 20-22% dalam 3 tahun ke depan. Dengan dana kelolaan BPJSTK yang lebih dari 800 triliun, masuknya BPJSTK merupakan suntikan dana yang sangat signifikan yang akan memberikan sentimen positif, terutama bagi saham-saham berfundamental kuat dan berkapitalisasi besar seperti LQ45 dan IDX 30. Suntikan dana ini juga akan meningkatkan likuiditas pasar dan menarik minat investor institusi lain, termasuk investor asing, untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia. Menurut data Bursa Efek Indonesia, sejak awal tahun 2025, investor asing telah membawa keluar modal atau capital outflow sebesar 50,7 triliun. Sehingga dengan meningkatnya porsi investasi BPJSTK ke pasar saham, diharapkan mampu untuk menutup sebagian besar capital outflow di pasar saham. Hal positif yang kelima, menurut data Bursa Efek Indonesia, investor asing sudah mencatatkan pembelian bersih sebesar 4,52 triliun di pasar saham selama periode tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2025. Dan ini merupakan capital inflow tertinggi dalam 5 pekan terakhir, terutama karena yang pertama, The Fed mempertahankan suku bunga dan membuka ruang penurunan. Yang kedua, yield US Treasury mulai turun, sehingga mendorong investor asing untuk mencari imbal hasil di pasar negara berkembang atau emerging market termasuk Indonesia. Yang ketiga, sentimen positif dari stabilitas politik pasca pemilu 2024 yang memberikan rasa aman pada investor jangka panjang. Kesimpulannya, apakah sell in May akan berlaku di Indonesia di tahun 2025 ini? Jawabannya ada 2 skenario yang mungkin terjadi. Skenario yang pertama, yaitu skenario yang bisa memicu sell in May di IHSG. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena yang pertama, tekanan makro atau eksternal, di mana jika kebijakan The Fed lebih hawkish, yaitu jika The Fed menaikkan suku bunga atau menunda pivot yang akan menguatkan US dollar dan menekan pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Di samping itu, ketegangan geopolitik seperti misalnya Taiwan Cina, Timur Tengah, ataupun India Pakistan, atau Rusia Ukraina bisa membuat terjadinya lonjakan harga minyak, dan ini akan menyebabkan cost push inflation. Yang kedua, jika dalam 1-2 minggu ke depan terjadi pembalikan arah market, terutama di saham blue chip, dan terjadi capital outflow oleh asing secara besar-besaran, bisa membuat terjadinya sell in May. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, IMF, World Bank, dan Fitch Ratings telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025. PBB memperkirakan pertumbuhan global turun menjadi 2,4%, sementara Fitch memproyeksikan pertumbuhan di bawah 2%, yang merupakan tingkat terendah sejak krisis keuangan tahun 2009 di luar periode pandemi. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi, seperti ketegangan perdagangan global, terutama akibat kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang memicu perang dagang dengan negara-negara lain termasuk China. With the president's disastrous approach to worldwide tariffs, he's causing economic chaos and uncertainty that are hurting workers and working families and small businesses all around this country. If he continues his giant game of on-again, off-again tariffs, he's going to push our country into a recession. Di samping itu, ada ketidakpastian kebijakan moneter dengan suku bunga tinggi di negara-negara maju yang menekan likuiditas global. Dan juga ketidakstabilan geopolitik yang mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun menjadi 4,87% year on year pada kuartal pertama tahun 2025
yang disebabkan karena yang pertama, pemotongan anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengurangi belanja negara sebesar 306 triliun. Di samping itu, konsumsi rumah tangga yang melemah juga menjadi faktor utama pelambatan pertumbuhan. Dan juga penurunan investasi baik dari dalam negeri maupun asing yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, di samping faktor-faktor makroekonomi yang tadi saya sebutkan, Anda juga perlu melihat daripada sinyal teknikal negatif. Yang pertama, jika IHSG breakdown di bawah MA50 dan MA100. Yang kedua, terjadi penurunan volume harian secara drastis. Yang ketiga, jika MACD crossover negatif atau RSI jenuh beli lalu kemudian reversal. Nah, sekarang skenario yang kedua. Tidak terjadi sell in Mei, bahkan bisa jadi justru saatnya akumulasi di bulan Mei. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor positif. Yang pertama, karena dana BPJS Ketenagakerjaan yang masuk bursa seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, banyak saham bagus yang saat ini sedang diskon. Yang ketiga, capital inflow daripada asing terus meningkat. Yang keempat, IHSG dalam tren recovery pasca koreksi antara bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Yang kelima, kinerja emiten yang membaik di kuartal pertama tahun 2025. Semuanya menunjukkan bahwa bulan Mei 2025 bukan saat yang tepat untuk sell in May and go away, melainkan buy on weakness atau buy on dip pada bulan Mei atau melakukan hold for momentum untuk saham-saham berfundamental baik. Artinya, bulan Mei bukan waktu untuk kabur, tapi saatnya pintar untuk memilih strategi. Yang pertama, bagi investor pemula, jangan terburu-buru menjual saham hanya karena mitos musiman bulan Mei atau sell in May and go away. Perhatikanlah big picture ekonomi dan pergerakan dana institusi. Fokus ke saham-saham di sektor yang diburu oleh BPJS TK dan investor asing, dan lakukan akumulasi secara bertahap pada saham-saham berkapitalisasi besar tersebut, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, consumer good, dan infrastruktur. Yang kedua, untuk investor jangka panjang, akumulasi bertahap sangat menarik di bulan Mei ini. Tetap hold saham-saham berfundamental kuat seperti BBRI, BBCA, BMRI, Antam, Telkom, atau Astra Internasional. Di samping itu, fokus ke sektor yang sedang diakumulasi oleh asing dan memiliki pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, untuk value investor, gunakan peluang koreksi jika ada sebagai momentum entry, bukan keluar pasar. Di samping itu, perhatikan rasio PBV dan PER saham big cap yang turun di bawah rata-rata historis. Yang keempat, untuk trader profesional, bulan Mei bisa menjadi peluang untuk melakukan swing trading. Perhatikan level support dan resisten, serta gunakan indikator teknikal untuk menentukan titik masuk dan titik keluar yang optimal. Yang kelima, buat kamu yang lebih aktif, bulan Mei bisa jadi peluang besar untuk swing trading. Gunakan pendekatan swing trading dengan risk management yang ketat jika ingin memanfaatkan volatility jangka pendek. Kenapa? Karena market cenderung sideways. Banyak peluang beli di support dan jual resisten. Tetapi kamu juga harus waspada kalau terjadi false breakout. Maka dari itu gunakan trailing stop. Perhatikanlah zona support resisten kritis IHSG antara 7.000 sampai dengan 7.300. Perhatikan saham-saham cyclical yang bisa terkena efek musiman. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.